Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup satu ingin memaparkan hasil pengerjaan tugas besar analitik data besar dengan tema yang kami angkat, yakni Supplier Selection Optimization on PT Coconut Processing Indonesia, di mana beranggotakan Muhammad Rojak Barwana Bahtiar, ada Gibran Mahi Amar Jafir Daud, serta Muhammad Zaki Abianha. Dengan daftar isi yang kami angkat ada beberapa seperti berikut. Dengan tema yang diangkat, melatar belakangi PT Coconut Processing Indonesia sedang menghadapi permasalahan dalam menentukan alokasi pembelian bahan baku dari beberapa supplier yang memiliki performa berbeda pada aspek biaya, kualitas, kapasitas, lead time, risiko, dan emisi karbon. Serta resource gap-nya ada keputusan pembelian supplier tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan biaya pengadaan karena terdapat beberapa indikator kinerja yang harus dipertimbangkan secara simultan. Adapun objek fungsinya yakni menentukan kombinasi supplier dan alokasi pembelian yang mampu memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan dengan total biaya yang minimum. Serta data yang tersedia kali ini terdapat dari PT Coconut itu sendiri dan ada beberapa supplier yakni Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, serta Maluku. Di mana harga bahan baku, waktu pengiriman, kapasitas pasokan, serta skor kualitas, cost, skor emisi karbon, dan tingkat resiko supplier. Data kebutuhan bahan baku pun eh, disediakan oleh PT Coconut, ada kode produk, serta kebutuhan. Lalu biaya transportasinya itu dikeluarkan oleh PT Coconut itu sendiri untuk membuat setiap produk dari berbagai daerah seperti yang sebelumnya disebutkan. Adapun KPI-nya terdapat 5 KPI, ada total cost of purchase, quality score, on time delivery, supply score, serta carbon footprint. Dari kelima KPI tersebut, total cost of purchase ditetapkan sebagai fungsi tujuan utama karena model ini. Sementara 4 KPI lainnya dianalisis sebagai indikator evaluasi kinerja pada tahap interpretasi hasil dan analisis skenario. Lalu selanjutnya ada faktor paling berpengaruh. Faktor yang paling memengaruhi yaitu yang pertama ada harga bahan baku, lalu ada biaya transportasi, lalu ada kapasitas supplier, lead time pengiriman, kualitas supplier, tingkat risiko supplier, dan yang terakhir ada emisi karbon. Lalu untuk service quality drivers-nya, untuk quality score-nya itu harus lebih dari 4,0 dan untuk risk index-nya itu kurang dari 3,5. Next. Lalu selanjutnya ada variabel keputusan. Variabel keputusan yang diambil yaitu jumlah pembelian produk I dari supplier J. Dengan output yang dihasilkan adalah supplier yang dipilih, lalu ada jumlah alokasi pembelian tiap supplier, ada total biaya pembelian, lalu ada rata-rata kualitas supplier, ada rata-rata risiko supplier, dan yang terakhir adalah total emisi karbon. Next. Lalu di sini ada fungsi tujuan, yaitu dengan tujuan model adalah untuk meminimalkan total biaya pengadaan yang terdiri atas biaya pembelian, bahan baku, dan biaya transportasi, yaitu di mana kita meminimalkan Z. Untuk keterangannya, yaitu P adalah harga bahan baku supplier, lalu T yaitu biaya transportasi supplier, lalu X yaitu jumlah alokasi dari supplier ke produk. Lalu model model akan mencari kombinasi supplier yang menghasilkan total biaya minimum. Next. Di sini adalah kendala-kendala yang dihasilkan. Yang pertama adalah kendala kendala pemenuhan demand, di mana X yaitu adalah jumlah bahan baku dari supplier I untuk ke produk.
Lalu D yaitu kebutuhan produk ke J. Lalu untuk kendala yang kedua yaitu kendala kapasitas supplier, di mana jumlah bahan baku yang dipesan kepada setiap supplier tidak boleh melebihi kapasitas maksimal supplier tersebut. Lalu selanjutnya ada kendala kualitas minimum, yaitu untuk meminimumkan tidak boleh lebih dari 4. Lalu ada kendala risiko minimum, yaitu eh, cost index-nya itu harus lebih dari 3,5. Lalu ada kendala emisi karbon. Dan yang terakhir ada kendala non-negatif. Next. Selanjutnya di sini ada data tambahan. Yang pertama ada data supplier yang mana isinya dari ada lokasi, harga, lead time, kapasitas, kualitas emisi dan resiko. Terus kedua ada data kebutuhan bahan baku. Terus ketiga ada biaya transportasi. Next. Selanjutnya ada biaya supplier ke setiap produk. Jadi dari biaya transportasi itu dijadiin satu baris yang mana diolah menjadi dari satu supplier ke semua produk masing-masing produknya. Next. Selanjutnya pada kondisi awal ini hasil optimal menunjukkan bahwa supplier yang dipilih adalah Jateng dan Jateng 2. Jateng menjadi alokasi sebesar 1.650 ton, sedangkan Jateng 2 mendapatkan 550 ton. Total kebutuhannya 2.200 ton sudah terpenuhi. Total biaya yang dihasilkan adalah 9 miliar dengan rata-rata kualitas 4,75, rata-rata resikonya 3,5, dan rata-rata lead time-nya 2,25, total emisinya 297.000. Selanjutnya skenario satu yang mana jika harganya naik 20%, supplier yang dipilih tetap sama, Jateng Jateng dan Jateng 2 alokasinya juga tetap sama. Jateng yang perbedaannya ada di total biaya. Biayanya menjadi 11 miliar. Next. Selanjutnya di analisis kedua, skenario kedua, jika kapasitasnya turun 20%, maka eh, tetap alokasinya Jateng yang awalnya 1.650 turun menjadi 1.600 ton. Sedangkan Jateng 2 naik dari 550 ton menjadi 600 ton. Next. Terus di skenario 3 lead time-nya naik 50%, yang mana Jateng dan Jateng 2 dengan alokasi yang sama seperti kondisi awal, total biaya juga tetap sama. Yang naik itu lead time-nya yang dari 2,25 menjadi 3,35. Jadi kenaikan lead time yang mempengaruhi KPI lead time, tapi tidak mengubah keputusan supplier. Selanjutnya skenario 5 di mana tanpa batas emisi dan Jateng 2 dengan alokasi Jateng 1.650 ton dan Jateng 2 550 ton, total biayanya tetap sama dan total emisinya tetap sama juga. Jadi jika emisinya tidak terbatasi, maka model tetap memilih kombinasi supplier dengan paling rendah. Next. Berikut hasil dashboard dari hasil-hasil collab yang tadi. Next. Lalu untuk keputusan akhirnya, dalam kasus optimasi pemilihan pemasok oleh PT Coconut Processing Indonesia, di mana keputusan yang diambil yaitu dengan mengatur jumlah pengadaan bahan baku dari setiap pemasok untuk setiap jenis produk agar seluruh kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi dengan biaya total yang paling rendah serta tetap sesuai dengan batasan kualitas, risiko, kapasitas, dan keberlanjutan lingkungan. Lalu untuk keputusan ini sangat krusial karena
pemasok memiliki ciri khas yang berbeda, seperti biaya bahan baku, kapasitas produksi, mutu produk, tingkat risiko, lalu waktu pengiriman, biaya transportasi, serta emisi karbon. Oleh sebab itu, tidak boleh hanya memilih supplier dengan harga terendah, tetapi harus mempertimbangkan kriteria yang lain untuk mempengaruhi kinerja rantai pasok. Lalu untuk secara matematis, keputusan yang diambil dapat direpresentasikan oleh variabel keputusan, yaitu variabel keputusan di mana jumlah ton produk ke I yang dibeli dari supplier ke J, di mana X yaitu jumlah pembelian produk I dari supplier J. Next. Lalu di sini adalah link collapse dari kelompok kami. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.